Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi pembagian pada polinom. Jadi operasi pembagian pada polinom pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan pembagian pada bilangan yang menggunakan bersusun atau kita kenal juga dengan istilah porogapit. Jadi perhatikan pembagian bilangan 794 oleh 3 ini dengan metode porogapit atau metode bersusun. Kan metode dasarnya adalah dari yang paling kiri dulu. 7 dibagi 3 kita dapat 2. Kemudian 2 ini kalikan lagi dengan 3, kita peroleh 6, tuliskan di bawahnya. Kemudian kita kurangi. Kalau sudah kita kurangi, berarti 7 dikurangi 6, 1, lalu 9-nya turun. Kita peroleh 19. Dibagi 3, kita peroleh 6. 6 kalikan 3, berarti 18. Selalu kita kurangi. 19 kurangi 18, 1, 4-nya turun. Berarti 14 ini 4-nya turun. Lalu 14 bagi 3, kita peroleh 4. 4 kalikan 3, 12, kemudian kita kurangi 2. Jadi 2 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, selesai. Jadi kalau di materi sebelumnya biasanya 794 berarti diubah menjadi 264 2/3 karena memang 2 ini sudah nggak mungkin dibagi dengan 3 paling diubah dalam bentuk desimal atau koma-komaan. Tapi kalau kasusnya kita fokuskan hanya bilangan bulat tidak melibatkan desimal atau pecahan, maka sampai di bagian 2 ini selesai. Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Sehingga 2 ini biasa kita sebut sebagai sisa. Kemudian yang 264 ini kita anggap sebagai hasil bagi. Nah, untuk yang 3, tentu ini yang membagi atau istilahnya pembagi. Lalu yang 794 ini kita anggap sebagai yang dibagi. Nah, dengan metode pembagian, metode bersusun ini, berarti dapat kita nyatakan 794 itu sebagai perkalian antara 3 kalikan 264. Pembagi dikalikan hasil bagi. Cuma kalau dikalikan kan baru kita peroleh 792. Artinya harus ditambahkan dengan 2 atau sisa yang tadi tidak kita bagi. Artinya dari bentuk ini berarti kan ini sebagai yang dibagi ini yang dibagi. Kemudian 3 ini sebagai pembagi, 264 sebagai hasil dan juga 2 sebagai sisa. Jadi selalu ketika kita membahas mengenai pembagian pada bilangan, itu konsepnya seperti ini. Yang dibagi, berapapun nilainya, itu senilai dengan pembagi kali hasil baginya ditambahkan sisa. Nah, metode ini kita namakan sebagai metode bersusun. Karena kita menuliskannya ke bawah ini, bersusun ke bawah. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pembagian pada polinom? Secara konsep atau prosedur sama dengan pembagian pada bilangan. Konsep dasarnya sama. Sehingga kita langsung ke contoh biar nanti saya jelaskan. Tentukan hasil bagi dan sisa dari polinom 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 3
dibagi oleh X min 2. Ya. Nah, di sini yang ditekankan adalah menggunakan metode bersusun. Artinya prokapit seperti ini ya. Berarti kita tuliskan bentuk prokapit seperti ini. Yang dibagi adalah ini ya. 2x pangkat 3 kita tuliskan 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambahkan 7x dikurangi 3. Ya, ini yang dibagi. Kemudian pembaginya adalah x min 2. Kita tuliskan di sebelah kiri. Nah, konsep dasarnya tadi ya sama dengan bilangan. Urutannya dari yang kiri dulu. Yang kiri 7 tadi dibagi 3 berapa ya? Ini juga gitu. Yang paling kiri kan 2x pangkat 3. Ya, ini dibagi x. Coba. 2x pangkat 3 dibagi x. Maka kita peroleh berapa? Kita peroleh 2x kuadrat. Ya, jadi pola pembagiannya adalah bilangan dibagi bilangan. Karena kan x itu maknanya 1x. Berarti 2 dibagi 1, 2. X pangkat 3 dibagi x, x kuadrat. Seperti tadi, 7 dibagi 3 ketemu 2. 2 ini kan lalu dikalikan lagi dengan 3, taruh di bawahnya 7. Ini pun sama. 2x kuadrat itu dikalikan lagi dengan x min 2. Nanti tuliskan di bawahnya ya. Hati-hati di sini, karena kita mengalihkan dua unsur sekaligus. Maka 2x kuadrat dikalikan dengan x. Lalu 2x kuadrat juga dikalikan dengan min 2. Berarti dikalikan, ketemunya 2x kalikan x, 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikalikan min 2, berarti kita peroleh min 4x kuadrat. Ya, seperti metode bersusun tadi selalu dikurang. Nah, yang 2x pangkat 3 habis ya, karena dikurangi 2x pangkat 3. Kemudian, nah ini hati-hati. Min 5 dikurangi min 4. Ya, min 5 dikurangi min 4 berarti min 1. Karena sama saja ditambah 4. Min 1 variabelnya x kuadrat. Lalu, nah tadi kalau sudah dikurangi kan yang berikutnya turun. Ya, ini plus 7x turun. Berarti nanti jadi, nah seperti ini. Min x kuadrat plus 7x. Langkah selanjutnya seperti tadi lagi, kembali. Yang paling kiri dibagi yang paling kiri. Min 1x kuadrat dibagi 1x. Min 1 dibagi 1 berarti min 1 atau min saja. Kemudian x kuadrat dibagi x, berarti kita peroleh x. Sehingga min x kuadrat dibagi x, min x. Lalu min x ini kita kalikan dengan ini. Ya, min x dikalikan x berarti min x kuadrat. Min x dikalikan min 2 plus 2x. Kita kurangi. Maka kita peroleh 7 dikurangi 2, 5x. Min 3-nya turun ya, min 3-nya turun ini. Sehingga tinggal kita ulangi prosesnya. 5x dibagi 1x. 5 dibagi 1 plus 5. X dibagi X ya habis jadi ya 1. Berarti 5x dibagi 1x ya hasilnya 5 saja. Seperti tadi persis, 5 dikalikan X min 2. Berarti ketemu 5x min 10. Dikurangi 5x-nya habis, min 3 dikurangi min 10 sama saja min 3 tambah 10, 7. Ya, maka ini sebagai sisa. Dan yang 2x kuadrat min 5x plus 5 ini sebagai hasil. Berarti untuk contoh soal yang pertama, hasil baginya adalah 2x kuadrat min x plus 5. Kemudian sisanya adalah 7. Ya, karena kan 7 tidak ada huruf x-nya, nggak mungkin bisa dibagi x min 2. Jadi sampai 7 selesai. Nah, untuk hasil dan sisa dari contoh soal 1 sudah saya tuliskan. Tadi kan hasilnya adalah 2x kuadrat min x plus 5, kemudian sisanya 7. Tadi kita menggunakan yang namanya metode bersusun. Nah, selanjutnya seperti halnya dalam hal menentukan
nilai pada polinom, ada cara yang lain, yaitu menggunakan metode Horner. Ya, ini penemunya memang namanya Horner, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Konsepnya jadi mirip di video yang pertama, di bagian menentukan nilai polinom. Nah, ini soal yang sama. Jadi, tentukan hasil bagi dan sisa dari polinom 2x kuadrat min 5x plus 7x min 3. Ya, persis soal yang pertama. Dibagi juga sama, x min 2, tapi dengan metode Horner. Konsepnya adalah kalau ada pembagi polinom, di sini kan pembaginya x min 2 ya. Nah, x min 2-nya di dalam metode Horner kita sama dengankan 0. Ya, kita sama dengankan 0. Berarti x min 2 sama dengan 0, min 2 bisa kita pindah ruas ke kanan jadi plus. Berarti x sama dengan plus 2 atau 2 saja. Nah, seperti tadi metode Horner kan kita cukup menuliskan angkanya saja atau bilangannya saja. Berarti kan pada polinom ini kalau kita tuliskan bilangannya saja 2 min 5 7 min 3 ya. Kita buat bagan metode Horner, jadi yang seperti ini. Angka-angka ini kita tuliskan di sini 2, kemudian min 5, lalu 7, lalu min 3. Nah, di sini tadi kan kita peroleh x-nya 2. Nah, x yang 2 ini kita tuliskan di sini ya. Cukup dituliskan angkanya saja, yaitu 2. Jadi 2 yang ini. Lalu, operasi Horner selalu menggunakan operasi penjumlahan. Nah, inilah yang harus kalian jeli. Kalau bersusun, itu menggunakan pengurangan. Tapi kalau metode Horner menggunakan penjumlahan. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Seperti halnya pada menentukan nilai polinom. Yang paling kiri ini turun. Ya, jadi 2-nya ini turun. Kita tuliskan lagi di sini 2. Kemudian 2 kalikan 2 tuliskan di sini. Ya, 2 kalikan 2 4. Min 5 tambah 4 berarti min 1. Kemudian proses ini kita tuliskan lagi min 1 kalikan 2 tulis hasilnya di sini. Min 1 kalikan 2 min 2. 7 ditambah min 2. Kita peroleh sama saja 7 kurangi 2 5. 5 kalikan 2 lagi, kita tuliskan di sini 10. Min 3 tambah 10, 7. Nah, begitu kalian sudah menemukan hasil akhir angka-angka di bagian bawah, yang paling kanan ini kita anggap sebagai sisa. Kemudian, yang ini kita anggap sebagai hasil. Ya, jadi angka yang sebelah kirinya semuanya kita anggap sebagai hasil. Yang paling kiri, yang paling kanan, tentu ini adalah konstanta. Kemudian yang sebelah kirinya adalah yang ada huruf X-nya. Tentu karena 5-nya ini tidak ada tandanya, artinya maknanya positif. Kemudian sebelah kirinya X, tentu X yang lebih tinggi pangkatnya, yaitu X kuadrat. Sehingga pada soal contoh yang kedua, sisanya adalah 7, kemudian hasilnya adalah 2x kuadrat min 1x atau min x saja, plus 5. Ya, persis seperti contoh yang pertama ini. Sisanya 7, kemudian hasilnya 2x kuadrat min x plus 5. Ya, secara umum untuk pembagian model seperti ini, banyak siswa yang kemudian, oh kalau begitu saya menggunakan Horner saja, ya, karena ya lebih praktis gitu ya, tidak ribet seperti metode bersusun. Tapi kembali lagi ke siswa masing-masing, kadang ada yang merasa bersusun lebih enak, ada juga yang sebaliknya menggunakan Horner lebih mudah gitu ya. Selanjutnya ini untuk yang space kolom kiri dengan yang kanan sudah saya hapus ya, untuk membahas contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan hasil bagi dan sisa dari polinom 4x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 dibagi oleh 2x min 3 dengan metode bersusun
dan metode Horner. Jadi satu soal dengan dua cara sekaligus. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah penyelesaian, perhatikan bentuk polinom yang ini. Umumnya itu adalah polinom yang pangkatnya dari kiri ke kanan turun satu per satu, ya, turun pangkatnya. Jadi dari 4 harusnya ke 3, 2, baru 1. Namun di sini yang x pangkat 3 tidak tertulis. Maknanya apa? Artinya koefisien yang x pangkat 3 adalah betul, yaitu 0. Artinya bentuk ini sama saja, ya, kalau kita tuliskan detail menjadi 4x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x ditambah 1. Nah, ini bentuk detailnya. Ya, jadi ingat, kalau tidak ada maka koefisien yang pangkat 3 adalah 0. Nah, kita menggunakan metode bersusun terlebih dahulu, ya. Kita tuliskan seperti ini. Nah, lebih amannya yang dibagi ini adalah bentuk versi detailnya. Artinya yang ada unsur x pangkat 3-nya, ya, bukan yang pada soal. Itu lebih teliti. Yaitu 4x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x ditambah 1. Nah, kemudian pembaginya adalah 2x min 3. Konsepnya sama dengan pembagian metode bersusun pada contoh sebelumnya, hanya saja mohon maaf, di contoh ini akan saya sedikit percepat biar nanti durasi videonya tidak terlalu panjang, ya. Jadi langsung saja 4x pangkat 4 dibagi 2x, maka kita peroleh 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 kita kalikan lagi dengan semuanya, maka kita peroleh 4x pangkat 4, kemudian dikurangi 6x pangkat 3. Selalu dikurangi. Hati-hati di sini yang x pangkat 4 habis, kemudian yang x pangkat 3, 0 dikurangi min 6, maka kita peroleh 6x pangkat 3. Nah, tentu min 3x kuadratnya turun. Lalu kita gunakan konsep yang sama lagi. 6x pangkat 3 dibagi 2x. Berarti plus 3x kuadrat. Kita kalikan lagi plus 3x kuadrat dengan yang ini. Maka kita peroleh 6x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat. Lalu kita kurangi. Min 3 dikurangi min 9. Sama aja ditambah 9, yaitu 6x kuadrat. Sekarang yang plus 5x tentu turun. Lalu kita bagi lagi 6x kuadrat dengan 2x. Maka kita peroleh plus 3x. Plus 3x kalikan lagi dengan ini. Maka kita peroleh 6x kuadrat min 9x. Kita kurangi lagi, maka kita peroleh 5 dikurangi min 9, 14x. Plus 1 tentu turun, yang terakhir, ya. Lalu 14x dibagi 2x, berarti plus 7. Nah, plus 7 kalikan dengan yang ini lagi, maka kita peroleh 14x min 21. Kita kurangi sekali lagi. Yang 14x habis, 1 dikurangi min 21, 22. Ya, sudah tidak ada variabel x, tentu sudah tidak dapat dibagi lagi dengan 2x min 3. Berarti selesai, maka ini sebagai sisa. Dan ini sebagai hasil. Oke ya, itulah dengan cara metode bersusun. Kemudian untuk metode Horner, seperti tadi kita buat versi detailnya terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan bilangan-bilangannya saja, ya. Namun sebelum itu kan kita selalu membuat yang pembagi ini sama dengan 0, ya. Berarti 2x min 3 kita sama dengan kan 0. Berarti 3-nya bisa kita pindah ruas ke sisi kanan jadi plus, menjadi 2x sama dengan 3. 2-nya ini kali pindah jadi bagi,
maka kita peroleh X sama dengan 3/2. Ya, 3/2. Kita buat bagannya. Kita tulis setiap angka-angkanya ya. 4, 0, min 3, 5, 1 ya. 4, 0, min 3, 5, 1 ya. Selalu ditambah ya. Jadi hati-hati kalau ada yang 0 seperti ini. Harus dituliskan ya. Nggak boleh langsung ke yang bawah terus 4, min 3 gitu. Nggak boleh. Lalu yang 3/2 kita tuliskan di sisi kiri garis ya. 3/2. Nah, sisi garis ini. Langkah pertama, selalu angka yang paling kiri langsung diturunkan. 4 kalikan 3/2. Ya, hati-hati memang kalau metode Horner kelemahannya adalah kalau di sininya tidak X dikurangi atau X ditambah, seringkali pecahan. Ya, nah kalau pecahan ya harus jeli perkalian pecahannya. 4 dikalikan 3/2 kita peroleh 6. 0 tambah 6 berarti 6. 6 dikalikan 3/2 kita peroleh 9. Min 3 tambah 9 kita peroleh 6. 6 kalikan lagi 3/2 kita peroleh 9. Berarti 5 tambah 9 14. 14 kalikan 3/2 maka kita peroleh 21. Lalu kita jumlahkan 22. Seperti tadi konsepnya, yang paling kanan itu sebagai sisa. Nah, yang kiri sebagai hasil. Namun kalau kalian cermati, loh kok ini 4, 6, 6, 14 bukan yang 2x pangkat 3 ini ya. Nah, mungkin akan bingung di situ. Hati-hati, kalau metode Horner itu, ini logikanya ya. Di sini kan 4x pangkat 4. Nanti dibagi oleh yang paling kiri 2x. 4x pangkat 4 dibagi 2x. 4 dibagi 2. Tentu kan angka pertamanya harus 2. Loh, lalu kok ini 4? Iya, karena tadi 2 ini kita bagi ke sini. Ya, sehingga kalau koefisien di ininya 2, ya, logikanya kan tadi harusnya ini 2, Pak, bukan 4. Ya, betul. Karena memang kalau prosesnya Horner itu, kalau koefisien yang membagi, ya, koefisiennya X itu 2, maka ini masih ada prosesnya lagi, tidak berhenti di sini. Jadi hasilnya bukan terus 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat gitu ya. Tapi ini masih dibagi 2. Dibagi 2 dari mana? Dari angka yang ini. Dari angka yang depannya X. Ya, pada proses yang membagi. Ini 2 dapat dari sini. Kita bagi dengan 2, semua yang saya lingkari ini bagi dengan 2. Berarti kita peroleh angkanya 2, terus yang ini 3, 3, lalu 7. Barulah setelah kita bagi dengan 2, inilah hasilnya. Ya, itulah keunikan metode Horner ya. Hasil. Yang paling kanan, tentu ini sebagai konstanta. Karena positif ya kita tuliskan plus. Yang sebelah kirinya tentu yang variabelnya X. Ini juga positif. Yang sebelah kirinya lagi tentu yang X lebih tinggi, X kuadrat. Ini juga positif. Dan yang paling besar, lebih besar dari X kuadrat adalah X pangkat 3. Ya. Sehingga hasilnya tentu sama dengan yang ini. Yaitu 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3X plus 7. Sisanya juga sama ya, yaitu 22. Sekarang kita ke contoh yang keempat, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa polinom 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min x min 2 dibagi oleh, nah ini, pembaginya berupa bilangan kuadrat. Sama dengan metode bersusun dan juga Horner. Yang pertama dengan metode bersusun terlebih dahulu, berarti kita tuliskan lengkap ya. 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min x min 2 dibagi oleh ini ya, x kuadrat plus 2x min 3.
Seperti tadi, konsep dasarnya sama, yaitu yang paling kiri dengan yang paling kiri. 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat, kita peroleh 3x. Nah, hati-hati, karena ini ada 3 unsur, berarti 3x-nya dikalikan 3 unsur sekaligus ya. 3x kali x kuadrat, 3x pangkat 3. 3x kalikan plus 2x plus 6x kuadrat. 3x kali min 3 min 9x. Lalu kita kurang ya, metode bersusun selalu dikurangi. 8 dikurangi 6, 2x kuadrat ya, karena untuk yang ini tentu sudah habis. Min 1x ini dikurangi min 9 ditambah 9 berarti plus 8 x min 2 berarti turun. Kemudian yang paling kiri lagi dibagi yang paling kiri, 2x kuadrat dibagi x kuadrat, berarti kita peroleh plus 2. 2 kalikan lagi dengan ini, mengalikan 3 unsur, hati-hati ya, kita peroleh 2x kuadrat ditambah 4x min 6. Kita kurangi, sehingga hasil akhirnya berupa 8x kurangi 4x, 4x, min 2 dikurangi min 6, min 2 tambah 6 plus 4. Nah, kalau kalian perhatikan, pembaginya itu bentuknya kuadrat. Sedangkan ini sudah tidak ada unsur kuadrat lagi, ya, hanya berupa x saja. Tentu ini sudah tidak dapat dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 3. Sehingga karena sudah tidak dapat dibagi, maka ini kita anggap sebagai sisa. Dan ini sebagai hasil. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk pembagian polinom yang pembaginya berupa kuadrat lebih mudah pakai metode bersusun, ya. Meskipun pakai Horner juga bisa. Kalau tadi kan di contoh sebelumnya mungkin ya lebih enakan Horner saja, Pak, gitu ya. Tapi kalau ini saya pribadi lebih suka bersusun. Tapi nggak masalah ya jika nanti kalian lebih suka Horner. Nah, untuk metode Horner khusus untuk pembagi yang bentuknya berupa kuadrat, maka nanti kita menggunakan pemfaktoran pada pembagi ya, karena kan pembaginya berupa kuadrat untuk menentukan nilai x1 dan x2. Kemudian nanti sisa hasil pembagian itu diperoleh dari x dikurangi x1 dikalikan s2, kemudian ini ditambahkan dengan s1 atau sisa yang pertama. S2 itu berarti sisa yang kedua. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Metode Horner itu kan pembagi kita sama dengan kan 0 ya. X kuadrat plus 2x min 3 selalu kita sama dengan kan 0. Nah, ini kita gunakan pemfaktoran atau ini juga bisa menggunakan rumus ABC ya. Tapi biasanya soalnya bisa dengan pemfaktoran. Berarti kalau difaktorkan, maka kita peroleh x plus 3 dikalikan x min 1. Maka kita peroleh x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan 1 ya, karena masing-masing yang di dalam kurung kita sama dengan kan 0. Nah, ada dua nilai x ya, biasanya yang kiri kita namakan sebagai x1, ini yang x2. Kemudian kita buat bagan metode Horner ya. Kita buat bagan seperti ini. Kemudian angka-angkanya adalah 3, 8, ini min 1 ya berarti. Lalu min 2. 3, 8, min 1, min 2. Nah, di sini ada dua nilai x, terserah kalian mana yang mau digunakan terlebih dahulu. Misalkan x1 dulu ya, yang min 3 terlebih dahulu. Min 3 kita pakai, kita tuliskan di sini. Kemudian selalu tandanya adalah tambah. Langkah pertama, selalu 3 ini kita turunkan. Maka kita peroleh 3. 3 kali min 3, kita peroleh min 9. Dijumlahkan, 8 dengan min 9, min 1. Min 1 kalikan min 3, berarti 3. Min 1 tambahkan 3, kita peroleh 2. 2 kalikan min 3, kita peroleh min 6. Ditambahkan berarti kita peroleh min 8.
Nah, min 8 ini kita anggap sebagai sisa yang pertama, atau ini sebagai S1. Nah, ini kan pembaginya ada dua, ya. Berarti yang ini tidak selesai sampai di sini, tapi kita ulangi proses sekali lagi. Karena kan faktornya dua, ya. Kita ulangi sekali lagi, selalu juga dengan tanda tambah. Sama prosesnya. Di sini kan X2-nya 1, berarti 1 yang ini kita tuliskan di sebelah kiri yang sini. 1. 3, lagi-lagi kita turunkan saja. 3. 3 kalikan 1 kita tuliskan di sini 3. Min 1 tambah 3 berarti kita peroleh 2. 2 kalikan 1 berarti 2. 2 tambahkan 2 berarti kita peroleh 4. Nah, yang paling kanan itu selalu kita anggap sebagai sisa. Nah, ini sisa dari proses yang kedua, kita namakan sebagai sisa yang kedua atau S2. Nah, barulah setelah kita lakukan 2 kali pembagian, inilah yang kita anggap sebagai hasil. Yang kanan selalu konstanta, 2-nya positif. Kemudian untuk yang sebelah kirinya tentu yang variabelnya X, yaitu 3X plus 2. Ya. Nah, ini sudah sesuai. Hasil juga 3X plus 2. Nah, untuk sisa, kita gunakan rumus ini ya. X min X1 berarti X dikurangi min 3. Kan X1-nya min 3 ya. X dikurangi min 3. X dikurangi X1. Kemudian dikalikan dengan S2. Ya, dikalikan dengan S2. Berarti S2-nya 4. Dikalikan 4. Lalu ditambahkan S1. Ditambahkan S1-nya min 8. Min 8. Kita lanjutkan proses ini. Kita peroleh yang di dalam kurung min ketemu min plus. Ditambah min 8 dikurangi 8. Berarti kan ini 4 kalikan dengan yang di sini. Berarti kita peroleh 4x min 4x plus 12. Ya, 4 kali x, 4 kali plus 3. Kemudian dikurangi 8. Maka hasil akhir dari proses ini tentu 4x plus 12 dikurangi 8 berarti plus 4. Ya, ini sebagai sisa dari pembagian polinom ya. Jadi kan kalau kita menggunakan Horner, nah ini cukup ribet di sini. Ya, prosesnya cukup panjang dan untuk menentukan sisanya pun harus hafal rumus seperti ini ya. Tapi sekali lagi itu terserah kalian mau menggunakan metode yang mana. Kemudian sebelum video ini saya akhiri, untuk latihan soal, nah ini untuk nomor 1 sampai dengan 5, tentukan hasil bagi dan sisanya menggunakan metode substitusi sekaligus Horner ya. Jadi untuk lebih memahamkan konsep yang sudah kalian pelajari dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Ini 1 sampai 5 mencari hasil bagi dan sisa. Kemudian untuk nomor 6 dan 7 berarti ya silakan gunakan teori yang tadi sudah saya jelaskan, meskipun soal seperti ini tidak saya jelaskan secara langsung, tapi konsep dasarnya sama saja ya. Kurang lebih seperti itu. Bila nanti masih menemui kesulitan, silahkan bisa diulang kembali videonya. Barangkali ada informasi-informasi yang terlewat. Namun jika sudah diulang masih mengalami kesulitan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.